Shalom jemaat Tuhan. Dimanapun kita berada saat ini, mari siapkan seluruh kehidupan kita untuk menyembah Tuhan. Mari nyatakan ucapan syukur kita di hadapan hadirat-Nya. Betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Terpujilah nama-Mu. Segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Haleluya Yesus. Kami bersyukur padamu, ya Yesus. Katakan Kaulah harapanku. Kaulah harapanku. Yesus.
kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, begitu besar kasih-Mu bagi kami Tuhan. Dengan apa kami membalas segala kebaikan Tuhan, selain memuji dan menyembah Engkau, mempersembahkan seluruh kehidupan kami hanya kepada Engkau Tuhan. Urapan Allah ada di tengah-tengah kami pada pagi hari ini Tuhan. Biar kekudusan-Mu nyata Tuhan. Kami mau bersorak-sorai memuji kebesaran Tuhan, sebab Engkau sangat baik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan pada pagi hari ini. Di hadapan kemegahan Tuhan, kita datang menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ya Yesus, Teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. ya Yesus, Di hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidup. katakan Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, Engkau baik, teramat baik. terpujilah Tuhan. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan. Mari kita bersorak-sorai bagi Tuhan Yesus Kristus. Sebab Dia juru selamat kita. Sebab Tuhan batu karang yang teguh, kota benteng perisai kita, juru selamat kita. Mari sama-sama nyanyikan. Batu karang yang teguh,
Tuhanku. Yang menang kalahkan maut, Selamat yang bangkit dan hidup. Haleluya, haleluya, Engkau mulia. Haleluya, 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 dahsyat berkuasa. Bersorak, nyatakan Yesus kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Haleluya. Sebab Allah kita besar, Allah kita mulia. Dia layak disembah, agung dan perkasa. Agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, kubu pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, kubu pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, bersorak, nyatakan Yesus kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, kubu pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan, Juru Selamat kami, tempat perlindungan kami. Di bawah naungan sayap-Mu, kami mendapatkan perlindungan yang kuat dari Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagi
besertaku. Haleluya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Sebab dengan sayap-Mu Tuhan, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Ya Yesus, pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Haleluya. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Haleluya, 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 haleluya. Sungguh besar perlindungan-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih untuk naungan sayap-Mu yang senantiasa melindungi kami Tuhan. Kami pasrahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Karena kami percaya kuasa-Mu bekerja sempurna dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Bekerjalah lebih lagi dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami mau hidup seturut dengan kehendak-Mu. Firman-Mu meneguhkan kami menjadi kekuatan untuk melangkah di hari-hari kami Tuhan bersama-sama dengan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, urapan Allah ada di tengah-tengah kami. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Shalom, selamat pagi. Ya, puji nama Tuhan. Hari ini saya mau mengawali renungan firman Tuhan kita dengan menyebutkan satu kelompok kata ya, karena belum jadi kalimat gitu. Sebenarnya kalimat dia kalau di bahasa sononya gitu ya. Jehovah Jireh. Pasti kata ini tidak asing ya untuk kita ya. Jehovah Jireh. Apa yang biasanya muncul dalam pemikiran kita kalau kita bilang Jehovah Jireh, Bapak Ibu Saudara? Kebutuhan kita. Karena apa? Karena Jehovah Jireh itu kita kenal atau kita pahami sebagai suatu kalimat yang artinya Allah menyediakan. Saya nggak mau mengubah arti itu pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, tenang saja ya.
Tapi saya mau memberikan sebuah perspektif yang akan membawa kita untuk semakin memahami sebenarnya apa di balik Jehovah Jireh itu. Apakah itu sesederhana begini, sekarang saya haus, saya butuh minum, karena tadi kalau ingat Jehovah Jireh, ingatnya kebutuhan. Saya haus, saya butuh minum, di sini ada minum. Lalu saya minum. Selesai kebutuhan saya. Sekarang saya lapar, saya butuh makan, terus di sini ada makanan. Saya makan. Selesai kebutuhan saya. Waduh, dingin musim hujan. Awalnya nggak pakai jaket, pakai baju aja. Terus hujan, waduh dingin. Ambil jaket, dipakai jaketnya, hangat, selesai kebutuhan saya. Apakah itu Jehovah Jireh? Kalau kita selama ini memandang Jehovah Jireh hanya dalam tataran bahwa segala yang kita butuhkan hari-hari, yang tampak di mata kita, yang terlihat dalam pandangan-pandangan kita, tersentuh dengan tangan kita, lalu kita katakan Jehovah Jireh, itu gak salah Bapak Ibu Saudara. Karena memang betul segala yang kita miliki itu penyediaan Allah. Tetapi mari kita memiliki suatu pemahaman yang lebih dari sebuah seruan Jehovah Jireh. Kalau kita membuka Alkitab kita Bapak Ibu Saudara, maka kita akan menemukan bahwa seruan Jehovah Jireh pertama kali disebutkan itu oleh Abraham. Kejadian 22 ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-19 menceritakan kisah ini dengan sangat elok. Bahwa waktu itu Allah bicara sama Abraham, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Perintahnya jelas Bapak Ibu Saudara. Tapi mari kita lihat, kita mundur satu pasal sebelumnya, ketika di pasal 21 ayat 12. Allah mengatakan bahwa sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Lalu Allah minta Ishak dipersembahkan. Abraham taat atau tidak? Taat. Kita tahu bersama, hari itu Abraham taat. Alkitab mencatat enggak pakai nanti-nanti Bapak Ibu Saudara. Keesokan harinya pagi-pagi sekali Abraham menyiapkan perjalanannya ke Moria. Untuk ngapain? Untuk mempersembahkan Ishak. Bukan untuk jalan-jalan Bapak Ibu Saudara. Untuk melakukan sebuah ujian iman. Dan ketika dia akhirnya mengetahui Allah menyediakan itu, makanya kemudian di pasal 22 ayat 14, disitulah Jehovah Jireh muncul. Sebutan Jehovah Jireh diungkapkan oleh Abraham. Di sana Abraham berkata apa? Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Maka kalau kita melihat kisah ini secara utuh Bapak Ibu Saudara, tentu kita bisa tahu bahwa seruan Jehovah Jireh itu enggak lahir dari sebuah pengalaman pemenuhan kebutuhan yang biasa-biasa saja. Yang tadi saya bilang saya butuh minum,
di sini ada air, kebutuhan saya terpenuhi. Itu biasa-biasa saja. Tapi seruan Jehovah Jireh itu berasal dari hati yang percaya bahwa Allah melihat segala sesuatu. Amin. Kalau kita mempelajari Jehovah Jireh, dari kata yang digunakan Abraham pada hari itu, Bapak Ibu Saudara, maka sebenarnya Jireh ini tadi, yang kalau kita dalam lidah Indonesia kita ini bilangnya Jehovah Jireh gitu ya. Sebenarnya enggak jireh sejireh kita ngomong ini loh Bapak Ibu Saudara. Ya lidahnya Indonesia banget ya, apalagi saya asli Indonesia gitu ya. Asli loh. Ya nanti saya iklan ya. Enggak jireh gitu, tapi yirah, yireh. Yang dia asal katanya bukan menyediakan, tetapi melihat. Kok jadi lain? Ya. Jadi mari kita memahami saat ini bahwa ketika Abraham mengatakan Yehovah Yirah, dia enggak semata-mata bilang ada domba. Enggak, Bapak Ibu Saudara. Dia enggak semata-mata bilang digantiin Ishaknya, ada domba. Enggak. Tapi dalam dia berseru Jehovah Jireh. Kalau kita mempelajari kata ini lahir dari hati yang percaya penuh bahwa Allah itu melihat segala sesuatu dan gak ada yang tersembunyi di hadapan Allah. Amin. Bahkan hati Abraham ketika dia bawa anaknya, dia siapkan kayu. Lalu dia bilang sama bujangnya, kalian tunggu di sini ya. Apa katanya Abraham di sana? Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Nah, jadi budaknya sama keledainya ditinggal di tengah jalan. Apa katanya Abraham? Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Waktu udah jalan berdua Bapak Ibu Saudara. Pak, kayunya ada, apinya ada. Dombanya mana Pak? Kalau saya jadi Abraham Bapak Ibu Saudara, terus terang saya gak bisa jawab. Lah masa saya jawab, yo kamu nak. Loh, horor ya nanti anaknya ini mau melanjutkan perjalanan ini setengah-setengah kan nanti si Ishak ini. Waduh, nanti sampai di atas saya ini yang dikorbankan. Kan gitu. Untuk Ishaknya horor, untuk Abrahamnya pilu sekali fakta itu. Antara anak yang dikasihi, yang dia pun dapat dari mujizat karena Sarah sudah mati pucuk. Lalu kemudian anak mujizat itu Allah minta untuk dikasih. Balikin, persembahkan dia untuk aku. Tapi Abraham toh melakukan itu. Dan apa jawaban Abraham waktu Ishak nanya, "Pak," itu tadi. Kayunya ada, apinya ada, dombanya mana, Pak? Nih jawabannya Abraham. Ayat 8, sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Wow. Waktu itu sampai aja belum kan Bapak Ibu, apalagi lihat dombanya. Tapi Abraham punya satu keyakinan bahwa Allah melihat hatinya yang tulus, yang sedang bergumul, yang sedang di antara dua pilihan yang berat, tapi dia harus memutuskan untuk taat kepada Allah. Ketika dia bilang, anakku, Allah yang menyediakan nanti.
Dia tahu Allah mengenal hatinya saat itu. Dia tahu Allah sedang melihat kedalaman hatinya. Jehovah Jireh. Allah melihat. Allah tahu. Allah nggak tutup mata. Lalu Bapak Ibu Saudara, kalau kemudian Jehovah Jireh yang selama ini kita tahu sebagai Allah yang menyediakan. Lalu sekarang kita harus memahami bahwa ini ada proses sebelum menyediakan. Yaitu Allah lihat, Allah tahu, Allah kenal. Lalu Allah menyediakan. Bagaimana dengan kita? Apakah kita akan diam saja? Karena toh Allah lihat, toh Allah tahu, toh Allah kenal, nanti disediakan sama Allah. Sayangnya teladan yang diberikan Abraham gak gitu Bapak Ibu Saudara. Abraham gak diam-diam aja. Toh Allah tahu aku sungguh-sungguh, toh Allah lihat aku baik-baik, toh Allah kenal aku taat, ya sudah nanti juga ada. Abraham gak begitu Bapak Ibu Saudara. Waktu itu Abraham ada dalam posisi di mana benar-benar hatinya siap untuk memberikan apa yang ia kasihi. Hatinya siap untuk menaati perintah Allah yang sulit itu. Hatinya siap untuk mengutamakan Allah ketimbang apa-apa yang mengikat dia secara dunia. Hatinya siap untuk memilih taat ketimbang mempertahankan sebuah hak dunia. Hatinya siap Bapak Ibu Saudara. Di dalam hati yang siap itu kemudian dia tahu Allah lihat hatinya. Allah kenal hatinya. Karena kata yang sama yang digunakan untuk mengatakan menyediakan, yang akar katanya melihat itu tadi, digunakan berkali-kali untuk menunjukkan suatu keadaan melihat yang tidak terbatas. Bukan hanya sebatas melihat jasmani, kata itu digunakan, tetapi juga untuk mengatakan Allah menyelidiki hati yang gak kelihatan. Kata itu juga digunakan. Dan itu berarti ketika Abraham bilang Allah melihat, Abraham tahu bahwa dia bisa ngomong gini, ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan. Lalu lanjutannya, selidiki hatiku dan batinku, bahwa mataku tertuju kepadamu. Ketika kita tahu Bapak Ibu Saudara, teladan yang diberikan kepada kita itu, sebenarnya walaupun halnya itu disediakan oleh Allah, tetapi teladan ini bukan teladan tentang kebutuhan-kebutuhan yang biasa dan terlihat normal. Tapi ada suatu proses pergumulan, ada suatu proses ketaatan, ada suatu proses ujian iman yang dikerjakan sebelum kemudian dia berkata, Jehovah Jireh. Maka mari kita lihat bahwa keyakinan Abraham tentang Allah yang melihat segala sesuatu itu menjadi sebuah motivasi untuk dirinya menjaga hatinya tetap taat dan takut kepada Allah. Dan itu yang akhirnya didapati oleh Allah tepat sebelum Abraham lihat domba itu. Ayatnya yang ke-12 di sana mengatakan apa? Lalu ia berfirman,
Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Akhirnya teruji. Akhirnya Allah bilang, sudah ku ketahui sekarang. Hatimu taat, hatimu tulus, hatimu murni untuk Allah. Tapi kalimat itu keluar bukan sebelum Abraham bilang, pasti ada penyediaan Allah. Abraham yakin dulu ada penyediaan Allah di sana. Abraham yakin bahwa Allah sedang melihat hatinya. Abraham yakin bahwa Allah sedang melihat imannya. Abraham yakin bahwa Allah sedang melihat seluruh kehidupannya. Dan atas pengenalan Allah itu, dia akan menyediakan, Itu loh kalimatnya Abraham. Dan akhirnya benar bahwa Allah yang melihat itu. Kemudian Allah mengenal hati Abraham. Allah tahu Abraham sungguh-sungguh, lalu Allah sediakan, ini loh, jangan diapa-apain Ishaknya, ini loh domba, persembahkan domba. Apakah yang sesungguhnya diinginkan Allah adalah Ishak? Yang sesungguhnya ingin Allah lihat adalah hati Abraham. Adalah hati yang terpaut kepada Allah atau enggak? Hati yang mengutamakan Allah apa enggak? Hati yang mau taat apa enggak? Hati yang ketika sesuatu yang bahkan sulit diminta oleh Allah, dikasih apa enggak? Itu yang Allah sedang lihat. Dan ketika Allah sudah lihat itu, Abraham tahu Allah pasti lihat hatinya. Yang gak cuma berupaya taat, tetapi di dalam upayanya untuk taat, dia sedang hancur, Bapak Ibu Saudara. Karena sesaat lagi dia akan persembahkan anaknya. Dia tahu Allah lihat itu. Dan mari kita lihat selanjutnya ketika dibilang udah jangan diapa-apain, jangan dibunuh, aku sudah tahu. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara di ayat 13? Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Bapak Ibu Saudara, memang Alkitab gak catat ya. Waktu Abraham mulai jalan, udah deket ke tempat itu kan panjang kalau mau diceritakan detail ya. Sampai di sana kayu yang tadinya diikat diturunkan, kan gitu. Bangun, batu-batu ditumpuk jadi mezbah. Di atasnya dibangun kayu-kayu yang untuk nanti kayak mau bikin bakaran itu kan. Kayunya kan harus disusun dulu. Disusun, baru habis gitu Ishak diikat. Karena katanya diikat udah mau dipersembahkan. Habis itu Ishak dinaikkan ke mezbah itu. Kan gitu. Itu kan memakan waktu gak mungkin 1 menit Bapak Ibu Saudara. Gak mungkin 2 menit. Pasti ada waktu yang cukup. Dan memang Alkitab gak bilang waktu itu dombanya di mana. Lah iya kan? Waktu sudah dibilang jangan diapa-apain anaknya. Baru kemudian Abraham lihat, ada domba. Lah sebelum itu dombanya di mana Bapak Ibu Saudara? Saya nggak lagi mau cerita domba-dombaan.
Tapi setidaknya karena Alkitab gak kasih tahu kita dombanya di mana, saya juga gak mau kasih tahu dombanya di mana. Bukan gak mau kasih tahu Bapak Ibu ya, saya juga gak tahu dombanya di mana. Tapi kurang lebih kalau kita bayangkan kisah itu, saya punya 4 penawaran untuk domba itu. Yang pertama, domba itu memang belum ada. Waktu Abraham sampai di sana, Abraham siapkan mezbahnya, Abraham lakukan semuanya, dombanya enggak ada Bapak Ibu Saudara. Lalu ketika Allah sudah ngomong, stop, jangan diapa-apa, no. Aku sudah tahu hatimu. Lalu secara adikodrati, mujizat terjadi, domba ada. Penawaran kedua, waktu Abraham sampai, waktu Abraham menyiapkan segala sesuatu di mezbah itu, dombanya belum ada Bapak Ibu Saudara, sama-sama belum ada ya. Tapi namanya gunung, ya kan? Domba liar itu mau jalan-jalan kan boleh-boleh aja toh Bapak Ibu. Kalaupun ada tulisan domba dilarang lewat, dombanya kan gak bisa baca kan? Nah, maka dombanya bisa lewat gitu ya. Nah, secara alamiah bisa aja kemudian dalam kedaulatan Allah, Allah menggunakan hal yang natural sebenarnya. Domba jalan-jalan kesangkut. Kan kadang Allah menyediakan sesuatu kepada kita lewat hal yang terlihat natural. Nggak selalu yang adikodrati kan? Gitu. Terus sementara proses itu terjadi, dombanya kesangkut. Kemungkinan ketiga, sebenarnya tuh embek sudah kesangkut di sana Bapak Ibu Saudara, sudah ada. Abraham gak lihat. Kenapa? Hatinya penuh dengan pergumulan. Dan yang dia tahu, saya kesini untuk persembahkan anak saya. Saya kesini dalam rangka taat kepada Tuhan. Udah, ya coba hati Bapak mana yang gak hancur Bapak Ibu Saudara? Hatinya hancur. Dan di tengah kekalutan itu semua, tapi dia berjuang untuk taat. Jadi dia udah gak tahu lagi di kanan kiri ini ada embek kah, ada mbak. Gak tahu lagi ada apa di sana. Waktu Tuhan bilang, udah stop, jangan diapa-apain. Baru kayak lega gitu loh. Wah, gak jadi anakku hilang. Terus dia sadar, oh ternyata ada embek di sana. Bisa jadi. Jadi sudah ada baru kelihatan. Nah kadang orang kalau panik kan jalan udah ada juga gak kelihatan kan Bapak Ibu ya. Nah penawaran saya yang keempat, domba itu sudah ada sebenarnya. Udah kesangkut di sana. Dan mungkin Abraham sudah sempat lihat domba itu. Loh ada domba. Tapi dia memilih untuk taat. Karena Allah gak bilang sembelih itu domba. Allah bilang persembahkan Ishak. Sampai detik di mana Allah bilang stop. Jangan diapa-apain anak itu. Jangan dibunuh anak itu. Di sana Abraham paham. Oh domba yang itu bukan anak ini. Terus yang mana di antara 4 kemungkinan ini yang terjadi? Lagi-lagi saya mesti bilang, saya enggak tahu Bapak Ibu Saudara. Karena Alkitab kan enggak bilang ya dombanya di mana. Tapi mari kita lihat ketika kita punya pergumulan hidup. Mampukah kita bertahan, percaya, taat, sampai pertolongan adikodrati datang? Mampukah kita percaya, taat, sampai pertolongan dari Tuhan yang walaupun kelihatannya natural-natural aja, alamiah-alamiah aja, tapi Tuhan menyediakan karena Tuhan lihat hati kita. Atau mampukah kita bertahan, taat, percaya, walaupun kita belum lihat, kita nggak ngeh
kita nggak paham kalau ini sebenarnya jalan Tuhan sudah kasih. Tapi saking kalutnya pikiran kita nggak lihat itu. Tapi yang kita simpan hanyalah taat dan percaya. Kalaupun sampai kepada kemungkinan yang keempat, mampukah kita bertahan taat, percaya ketika ada godaan untuk ini loh, ada embek, ngapain anakmu? Bukankah tadi di bawah kamu juga udah bilang, Allah menyediakan nak, ini loh. Tapi kan Allah belum bilang. Yang manapun kemungkinan tempat domba itu Bapak Ibu Saudara, yang penting bukan dombanya ada di mana. Yang penting adalah kebertahanan iman dan ketaatan Abraham sampai detik di mana Allah katakan, aku sudah mengenal hatimu. Semoga hati itu ada dalam hati kita masing-masing saat ini, amin. Hati yang bertahan, murni, taat, sungguh-sungguh percaya. Sampai domba penyediaan Allah itu, Tuhan katakan, ini loh untuk kamu nak. Ini loh dombanya nak untuk kamu nak. Daripada kita menghalalkan segala cara, lebih baik kita bertahan, berjuang, dan nantikan Yehova Yireh. Dia Allah melihat hatimu, Dia Allah mengenal hatimu, Dia Allah tahu apa yang engkau rasakan, pikirkan, pergumulkan, dan Dia tahu keputusan hatimu. Dan mari izinkan Dia yang melihat itu menyediakan penyediaan bagi kita. Ujian iman beda-beda. Kalau kita nggak bisa buat apa-apa Bapak Ibu Saudara, memang nampaknya kita hanya bisa beriman. Tapi bagaimana ketika ujian iman itu terjadi? Waktu sebenarnya kita bisa buat apa-apa. Kita bisa buat. Tapi bukan itu yang Tuhan mau untuk kita buat, dan Tuhan bilang enggak. Mungkin kalau Abraham sempat lihat domba itu dan Abraham kemudian memilih untuk tetap taat, itu cocok untuk yang ini. Ujian iman yang sesungguhnya adalah ketika kita dapat melakukan sesuatu, tapi Allah mau untuk kita nggak lakukan itu, lalu kita tetap taat. Abraham mungkin kalau dia sudah sempat lihat dombanya, bisa nggak dia ganti aja tuh Ishak dengan domba? Kan udah kelihatan, bisa. Tapi Abraham nggak mau, karena apa? Karena Allah bilang Ishak. Sampai, lagi-lagi sampai detik di mana Allah bilang, bukan Ishak, jangan dibunuh. Yehova Jireh. Allah menyediakan Bapak Ibu Saudara. Allah melihat, Allah mengenal, Allah mengetahui, dan Dia akan menyediakan. Bagian kita, tugas kita adalah lakukan apa yang menjadi bagian kita dengan tetap percaya dan taat kepada Allah. Tidak perlu khawatir akan domba di bukit situ. Mana dombanya Pak? Allah menyediakan. Amin. Batu kayunya ada, apinya ada Pak. Dombanya mana? Allah melihat hati. Allah mengenal hati. Allah mengetahui apa yang dibutuhkan. Dan Allah yang akan menyediakan. Tuhan memberkati. Mari kita datang kepada Tuhan. Haleluya Yesus.
Haleluya, haleluya. Sembari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, dan kita menyiapkan unsur-unsur perjamuan kudus, Bapak Ibu Saudara, Jehovah Jireh, Dia menyediakan bagi kita. Namun Dia mau melihat kedalaman hati kita. Adakah hati kita berseru kepada Allah saat ini? Adakah hati kita rela membawa kehidupan kita ke altarnya saat ini? Adakah hati kita mau membawa seutuhnya hidup kita ke bawah kaki salib Kristus saat ini? Percayakan kehidupanmu kepada Dia yang melihat hidupmu. Percayakan seluruh beban, masalah, pergumulan, harapanmu, cita-citamu, angan-anganmu ke bawah kaki salib Dia yang melihat hatimu dan akan menyediakannya bagimu. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Mari kita sejenak mau membawa seluruh pergumulan kita, seluruh kehidupan kita, seluruh keberadaan kita, semua harapan kita kepada Yesus saja. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Engkau Allah mendengar Tuhan, Engkau Allah melihat, Engkau Allah mengetahui Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Ini hati kami Tuhan. Ini hidup kami. Ini pergumulan kami. Ini yang kami imankan dan kami harapkan di dalam Engkau. Yesus, kami mau bawa semua ini ke altar-Mu. Kami mau bawa semua ini ke bawah kaki salib-Mu saat ini Tuhan. Karena kami tahu disitulah terdapat penyediaan Allah bagi hidup kami. Haleluya Yesus. Teduhkan hati kami Tuhan untuk menyambut tubuh dan darah-Mu. Biarkan hati kami terlepas dari setiap masalah yang membelenggu kami. Daripada kami khawatir, kami mau mempercayakan itu kepada Tuhan karena Tuhan sedang melihat hati kami. Daripada kami takut, kami mau mempercayakan semua hidup kami ke dalam tangan Tuhan karena Tuhan yang akan menyediakan bagi kami. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Saya undang untuk sekalian Bapak Ibu semuanya boleh berdiri. Kita menaikkan pujian tadi, sujud di altarnya. Karena kita percaya ketika kita datang, kita membawa semua kehidupan kita. Karya Kalvari itu sedang terjadi dan sedang mengalir dalam hidup kita. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Amin Yesus. Tak seorang pun mengerti Bapakku, Putranya Yesus. Apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datang
pedulikan aku, ku datang Yesus, dariku semua bebanku. Mari angkat tanganmu dan katakan sujud di altar Kristus. Kuasa salibmu yang mengubahkan kami Tuhan. Amin. Yesus yang memperbaharui hidup kami. Dan kami yakin Kau sedang mengerjakan sesuatu dalam hidup kami Tuhan. Mari kita mengangkat unsur roti ini di tangan kita dan katakan sujud di altar Kristus. Amin. Haleluya Tuhan. Kami mau terima anugerah Tuhan. Kami mau terima pembaharuan Tuhan. Haleluya Yesus. Datang dengan percaya Tuhan. Kami mau datang dengan hati yang tertuju kepada Engkau. Karena kami tahu Engkau Allah sedang melihat hati kami saat ini Tuhan. Engkau Allah sedang menilik hati kami pribadi lepas pribadi. Uji hati kami Tuhan. Apakah kami mengasihi Engkau atau tidak? Uji hati kami Tuhan, apakah kami terpaut kepadamu atau tidak? Lihatlah hati kami Yesus, seperti Engkau melihat hati Abraham. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya Tuhan. Kami berdoa mengangkat unsur roti ini Tuhan. Yang di dalamnya kami percaya bahwa tubuh-Mu telah dihancurkan bagi kami. Yesus, kami berdoa, kiranya tubuh-Mu ini boleh benar-benar kami rasakan sebagai suatu kuasa yang membangkitkan iman kami.
bahwa ada pengharapan yang baru, ada kekuatan yang baru, ada sesuatu yang sedang Engkau kerjakan bagi hidup kami, ada sesuatu yang sedang Engkau bentuk dalam hidup kami, menjadikan kami baru dan semakin baru. Kami memberkati unsur roti ini, dan kami juga memberkati unsur anggur. Kiranya Tuhan, kedua unsur ini boleh benar-benar membawa kami mengingat akan pengorbanan Kristus. Tidak hanya mengingatnya, tetapi kami boleh menghidupinya, sehingga kami boleh menjaga hidup kami untuk tetap percaya dan taat kepada Tuhan. Kau memberkati unsur-unsur ini Tuhan, menguduskannya, sehingga ketika kami makan dan ketika kami minum, kami mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat unsur anggur ini di tangan kita. Dan kita mengucap syukur untuk tetesan darah Kalvari yang telah tercurah bagi kita. Karenanya kita hidup dan karenanya kita ada. Biarkan hati kita boleh benar-benar melihat bahwa Allah senantiasa menilik hati kita. Haleluya Yesus, haleluya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku." Mari kita minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya, haleluya. Mari angkat tanganmu dan ucapkanlah syukur kepada Allah. Haleluya, 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 haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Haleluya. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan, karena kasih-Mu mengubahkan kami. Karena kasih-Mu Tuhan, Engkau mengorbankan anak-Mu yang tunggal, ganti kami. Sehingga di dalamnya kami beroleh kelepasan, kami dilepaskan dari kutuk dosa, kami dimerdekakan dan dipersatukan dengan Engkau. Kami di dalamnya melihat sebuah harapan baru, bahkan sebuah harapan di dalam kekekalan. Terima kasih Yesus, terima kasih, terima kasih. Kami melihat penyediaan Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Kalau sesuatu yang kekal Engkau berikan, maka mampukan kami untuk kami percaya bahwa Allah menyediakan segala sesuatu yang kami butuhkan. Namun Allah melihat hati kami. Untuk itu izinkan Tuhan untuk kami senantiasa hidup berpaut, berpegang kepada Engkau, karena kami gak mampu sendiri. Biarkan kami boleh berusaha menjadi anak-anak yang taat, yang setia kepada Engkau, karena kami mau
ketika Engkau lihat hati kami, Engkau mendapati hati yang setia. Karena kami mau ketika Engkau melihat hati kami, Engkau mendapati hati yang cinta Tuhan. Karena kami mau ketika Engkau melihat hati kami, Engkau mendapatkan iman yang sejati. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Meteraikan kebenaran firman Tuhan ini, bahkan meteraikan sakramen perjamuan kudus ini dalam hidup kami. Yang di dalamnya kami percaya, kami dibaharui. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Yesus yang selalu membuatku terpesona, segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku anugerah. Hanya Kau yang layak ku anugerah. Ya Tuhan, hadirat-Mu tetap menyertai mereka untuk memberkati setiap rumah tangga mereka, seluruh anggota keluarga mereka. Berkatilah usaha dan mata pencaharian umat-Mu. Berkatilah roti dan air mereka. Berkatilah umat-Mu ini dengan kekuatan dan kesehatan. Sesungguhnya Dikau sangat mengasihi umat-Mu. Seluruh umat-Mu ini ada di dalam telapak tangan-Mu, dan tak seorang pun dapat merampas mereka, domba-domba-Mu ini, dari dalam tangan-Mu. Hamba-Mu berdoa, bawalah seluruh sidang jemaat-Mu ini semakin hari semakin dekat kepadamu, semakin mengasihi Engkau ya Tuhan, sehingga mereka boleh tiba di puncak bukit kesucian-Mu dan memandang wajah-Mu yang indah. Kini sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah yang kekal adalah naungan-Mu, dan lengannya yang abadi menopang Engkau. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya, serta memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.